Wakil Ketua DPD RI, mantan, dan juga pernah menjadi Ketua Pansus Desa. Beliau mencatat dana desa, evaluasi dana desa 2020 secara garis besar belum mencerminkan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Desa. Dan yang paling krusial tadi sama seperti Pak Fahrul Razi dan juga Pak Eko ya, soal ketidakpastian dana desa pasca pencabutan pasal 72 di Undang-Undang Desa oleh Undang-Undang COVID, Undang-Undang 2 tahun 2020. Nah, saya kira itu banyak sekali catatan Bapak dari Pak Mukoam soal dana desa yang saya kira Bapak Ibu sekalian hadirin sudah mencatat semuanya dan sudah ada penanya. Sebelum saya lempar ke masuk sesi tanya jawab, mungkin Pak Eko mau menanggapi sedikit. Tadi ada disinggung soal lemahnya pembinaan pengawasan Pemda. Tadi juga Pak Mukoam juga menjelaskan soal bahwa sesungguhnya dana desa sudah tidak ada karena kewenangan anggarannya ada, tapi kewenangan itu sudah diatur semua oleh pemerintah pusat. Silakan singkat Pak Eko menanggapi. Terima kasih Mas Iwan, mohon izin Pak Mukoam, Bang Fahrul. Mohon maaf. Saya ingin menyampaikan bahwa kami di daerah ini, mohon maaf, melihat daerah desa ini mohon izin tolong dipahami sebagai dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang antara subsistem itu saling berhubungan. Saya sangat paham ketika pemerintah pusat mengatur ABCD, bagus. Karena itu menjadi guider kepada kami. Hanya permasalahannya kondisi di lapangan tidak 100% dipahami. Ini mohon maaf ini, karena saya merasakan. Saya merasakan mulai Februari sampai dengan Agustus kemarin sampai September, betapa sulitnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan adanya hal-hal yang ada kata-kata wajib. Wajib itu kalau Bang Fahrul farduan gitu kan, mohon maaf. Jadi ini tolong dipahami, jangan begini loh. Kami yang di daerah, yang di desa ini kalau bahasa Magetane wis jungkir walik gulung gemak ragaruan ijek salah gitu ya. Kita bukan alergi kritik Pak, bukan. Artinya ketika kita dikritik berarti penjenengan perhatian dengan kami, sayang dengan kami. Tapi rasa sayangnya ini juga tolong diwujudkan dalam bentuk perlindungan. Karena begini loh Pak, saya kasih contoh saja BLT Pak. Pamong saya mohon maaf kalau saya ngomong pamong itu artinya teman-teman saya yang ada di desa. Saya bahasa familiar saya dengan istilah pamong. Pamong itu saya buat di channel saya di Dadi Dimar itu pantesnya diomong. Itu sepertinya untuk memotivasi teman saya. Aparatur itu Pak sekarang baik diomong, jelek, rakaruan lah ngomong kan begitu. Jadi ini tolong dipahami. Contoh kaitannya BLT kemudian COVID. Sekian banyak aturan ini Pak. Ini kalau kita ini kan pusing loh Pak. Pusing kita. Ini mana yang didulukan ada kata-kata wajib. Bapak bisa lihat penderitaan di wajah saya. Rambut saya mau tumbuh nggak jadi Pak gara-gara itu. Ini mohon maaf guyon Pak, guyon. Artinya tolong pahami kepala bidang. Tolong pahami juga bahwa posisi kami itu juga posisi sulit. Jangan sampai kita ini begini loh Pak. Kalau orang Jawa bilang dicolke sirai, mohon maaf ya. Ini ketika penjenengan gondeli, bantu kami supaya kami ini tidak digigit gitu loh. Ini tolong pahami bersama. Kami sudah lakukan Pak. Bagaimana DTKS itu Pak. Ributnya minta ampun Pak. Dan itu selalu yang disalahkan aparatur pemerintah. Pemdanya kurang ini, dinas sosial kurang begini, PMD ini meneng wae, desone pilih kasih. Padahal Bapak, fakta di lapangan ini bukan hanya dari aparatur, dari masyarakat sendiri juga mestinya, mohon maaf, paradigma sekarang ketika bantuan Pak, semuanya minta Pak. Sudah ada ketentuan yang tidak mampu, semua ketika ini mohon maaf, ini saya nggak ngomong secara se-Indonesia bukan, tapi yang saya alami ketika bantuan itu menjadi mau. Nah ini, makanya dalam penyaluran BLT kami sudah coba gelar. Mana yang terima PKH, kemudian BPNT, DTKS, kita pampangkan di balai desa itu, silahkan dikoreksi. Sudah terbuka seperti itu, ternyata Pak, masyarakat sendiri, mohon maaf ini ya, karena yang dikritik ini pemerintah terus ini. Jadi masyarakat sendiri ketika ada keluarga yang PKH ini meninggal dunia Pak, kan harusnya laporan. Pemerintah desa sudah memfasilitasi buat akte kematian. Ketika tidak ada akte kematian, ini data ini masih hidup loh Pak.
Begitu nanti selang 1 bulan, karena evaluasinya hanya 3 bulan, Pak. Begitu ini PKH-nya keluar, yang disalahkan sinten, Pak? Aparatur saya, Pak. Pemerintah desa saya. Jadi ini butuhnya sinergi. Mari sama-sama kita bangun. Ini sistem pemerintahan. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan. Masyarakat juga saling berhubungan sehingga solusi terbaik itulah yang akan terjadi. Terima kasih, itu saja menanggapi ini. Jadi artinya kalau kurang, mohon maaf, kita sebetulnya bukan diam, Pak. Energinya sudah terkuras di depan, Pak. Itu. Terima kasih. Baik, makasih Pak Eko Muryanto, Kepala Dinas PMD Kabupaten Magetan. Kita masih punya waktu sampai jam 8. Saya akan buka sesi tanya jawab, terutama bagi rekan-rekan yang ada di aplikasi Zoom Meeting ini. Saya membacakan penanya pertama dari saluran YouTube, itu menanya bagaimana, ini kelihatan dari seorang jurnalis ya, bagaimana jurnalis menghadapi kepala desa yang tidak mau memberikan informasi penggunaan laporan dana desa. Karena banyak yang justru mengancam akan mengancam